Oke, sekarang kita lanjutkan buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 18 sampai dengan 21 ya. Jadi kita akan belajar tentang bentuk akar. Bagian yang pertama, yang A, hubungan bilangan pangkat dan akar. Perhatikan kembali contoh 5 sebelumnya. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Fungsi eksponen yang menyatakan peluruan dosis obat dalam tubuh pasien dituliskan dalam fungsi fx sama dengan 50 kali 0,5 pangkat X, dengan X adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Oke, ini sekedar mengingatkan. Jadi contoh kasus yang dibahas itu adalah obat penahan rasa sakit yang disuntikan ke dalam tubuh sang pasien. Ya, lalu 50 di sini asalnya dari kalimat selanjutnya. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. Berarti ini kan dosis obat mula-mula, ya kan? Lalu dari mana 0,5? Dari kalimat selanjutnya. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh, dikeluarkan dari dalam tubuh. Setengah itu kan sama dengan 0,5. Makanya di sini ditulis 0,5. Pangkat X. Lah, X ini menyatakan waktu, ya. Satuannya dinyatakan dalam jam. Ya, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berarti kelipatan 1 jam. Ya, 1 jam berkurang setengah, 2 jam berkurang setengah lagi, 3 jam berkurang setengah lagi, sampai tak terhingga. Ya, oke, kita lanjutkan. Jika kita ingin mengetahui banyaknya dosis yang meluruh setelah 30 menit, bagaimana cara yang dapat kita lakukan? Nah, perhatikan di sini satuannya dalam menit ya, satuan waktu mestinya kan dalam jam, ini dalam menit. Fungsi untuk permasalahan tersebut adalah yang ini, ya, 50 kali 0,5 pangkat X. Nah, setelah 30 menit, banyak dosis obat yang meluruh adalah F setengah, ya, 50 kali 0,5 pangkat setengah. Nah, dari mana ini F setengah, ya? Jadi, setengah di sini adalah setengah jam. Ingat, karena X itu dinyatakan dalam jam, maka 30 menit harus kita ubah ke dalam jam. Nah, kita tahu kalau 30 menit itu kan sama dengan setengah jam. Nah, makanya di sini F setengah. Ya, jadi nanti hasilnya adalah 50 kali 0,5 pangkat setengah. Nah, akan mudah bagi kita untuk menentukan hasil perhitungan dengan pangkat bilangan bulat positif. Sementara bentuk 0,5 pangkat setengah, ya dek ya, tentu menyulitkan untuk menentukan hasil perpangkatannya dengan menggunakan perhitungan secara manual, maksudnya tanpa alat bantu, ya, tanpa kalkulator. Bentuk lain dari 0,5 pangkat setengah adalah akar 0,5 atau sebenarnya akar kuadrat, ya dek ya, 0,5. Ya, bentuk ini disebut bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan pangkat rasional, ya, yang dapat dinyatakan oleh M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat, kemudian N lebih dari 0, didefinisikan sebagai berikut. Ini ada dua, ya. Yang kiri, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A, kemudian dipangkatkan dengan M, ya. Lalu yang kanan, ini yang sering kita gunakan, jadi A pangkat M per N itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini boleh dihafalkan. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh 6, ini supaya semakin paham. Sederhanakanlah bentuk ini ya untuk X lebih dari 0. Sudah ada alternatif penyelesaiannya ya. Ini kalau kita lihat ide dasarnya adalah mengubah bentuk akar ya ke dalam bentuk pecahan. Kok pecahan? Bentuk berpangkat ya, bilangan berpangkat. Jadi kalau akar dari X itu kan sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, jadinya adalah X pangkat 1 per 2. Lalu akar pangkat 3 dari X pangkat 1, itu jadinya adalah X pangkat 1 per 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu 2 dan 3, ini kita kerjakan dulu. 2 kali 3 kan sama dengan 6. Lalu di sini kita ketemu dengan perkalian bentuk bilangan berpangkat, ya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau dibagi, nanti pangkatnya dikurangi. Itu juga sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya. Jadi setengah ditambah sepertiga itu sama dengan 5 per 6. Ya, seperti biasa ini, kita cari KPK-nya, kemudian kita cari pembilangnya, terus dijumlahkan, hasilnya adalah 5 per 6. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari bentuk yang seperti ini.
Oke, bisa dipahami ya. Nah, ayo berpikir kreatif. Apakah bentuk akar A plus B sama dengan akar A plus akar B itu benar? Jelaskan jawabanmu. Untuk menjawab pertanyaan ini ya kita punya dua cara. Cara yang pertama ya kita gunakan metode coba-coba. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini. Kita coba-coba ya, kita isi dengan bilangan sembarang ya. Kita misalkan A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita akan coba aja. Kita cari angka yang mudah ya, yang bisa diakar. Jadi A kita misalkan 16, lalu B kita misalkan 9. Sehingga kalau akar A plus B ya berarti sama dengan akar 16 ditambah 9. Apakah sama dengan akar 16 ditambah akar 9? Ya. Nah, ini mestinya nggak sama ya. Jadi kalau akar 16 ditambah akar 9 itu kan akar 25. Akar 16 itu 4, akar 9 itu 3. Nah, akar 25 itu 5. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jelas ini 5 tidak sama dengan 7. Maka karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, ya deh ya. Maka pernyataan ini jelas merupakan pernyataan yang salah. Ya, jadi bentuk ini merupakan bentuk yang salah. Sebab ini tidak sama, ya. Oke, kita gunakan cara kedua sekarang. Nah, kalau cara pertama kita gunakan metode coba-coba ya. Di cara kedua ini idenya adalah bentuk akar di ruas kiri ini kita hilangkan. Ya, nah bagaimana caranya? Coba saya tulis dulu. Jadi kan akar A ditambah B itu katanya sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, idenya adalah akar yang di sebelah kiri harus kita hilangkan. Maka supaya akarnya hilang ini di kuadrat ya. Kalau ruas kiri di kuadrat, maka ruas kanan juga harus di kuadrat. Nah, jadinya yang ruas kiri ini tinggal A plus B, sementara yang ruas kanan. Nah, ini. Dulu ya deh ya di matematika SMP kita pernah belajar aljabar. Jadi kalau ada bentuk X plus Y pangkat 2 itu rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Ya kan? Sekarang yang jadi X itu adalah akar A. Kemudian yang jadi Y itu adalah akar B. Maka kalau kita mengacu ke rumus ini, berarti kalau X kuadrat itu ya sama dengan akar A di kuadrat. Jadinya A. Ya. Kemudian kalau Y kuadrat jadinya ya akar B di kuadrat. Jadinya B. Nah, selanjutnya ini ditambah 2 kali akar A kali akar B. Ini jelas terlihat ya, ruas kiri ini tidak sama dengan ruas kanan. Sebab A plus B ya tidak mungkin sama dengan A plus B ditambah 2 kali akar A kali akar B. Nah, jadi ini jelas merupakan pernyataan yang salah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Bagian yang B nih ya, merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar sekawannya. Baik, sebelum dilanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar? Jawaban gampangnya adalah merasionalkan bentuk akar itu adalah menghilangkan tanda akar yang terletak di bawah tanda per yang jadi penyebut. Ya, kalau ada akarnya, nah bagaimana cara kita untuk menghilangkan akar tersebut? Itulah yang disebut sebagai merasionalkan bentuk akar. Ya, kita lanjutkan. Untuk merasionalkan, ini contohnya ya, bentuk A per akar B dapat dilakukan dengan cara mengalikan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B. Ya, akar B per akar B itu kan sama dengan 1, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi yang semula A ya per akar B ini ditulis lagi sama dengan A per akar B dikalikan sekawannya. Ya dek ya, dikalikan akar B per akar B. Ya, kalau dikalikan akar B per akar B ini kan tidak mengubah nilai. Ya, sebab bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 1 ya, itu akan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian akar B kali akar B berarti kan akar B kuadrat, maka akarnya hilang. Ya kan, tinggal B-nya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah A per B dikalikan dengan akar B. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.
Selanjutnya untuk merasionalkan bentuk-bentuk semacam ini ya. Jadi fokuskan perhatian adik-adik di bagian bawah tanda per atau di bagian penyebutnya. Ini ada akar A plus akar B, ya kan? Kemudian ada A plus akar B, lalu akar A min akar B dan A min akar B. Dilakukan dengan mengalikannya dengan bentuk sekawannya. Ya. Kemudian di sini sudah diberitahukan ya, akar A plus akar B dan akar A min akar B itu merupakan sekawan. Perhatikan ini tandanya. Yang ini plus, yang ini minus, ya. Serta bentuk A plus akar B dan A min akar B ini juga sekawan. Ini juga sama, ya. Jadi cara mengingatnya cukup gampang. Kalau sekawan, ya, kalau bentuknya penjumlahan seperti ini, nah tinggal diganti tandanya. Ya, pokoknya harus berlawanan. Satunya plus pasti satunya minus, ya. Nah, sebenarnya untuk menurunkan atau untuk mencari bentuk sekawan seperti ini, acuannya adalah kembali lagi ke bentuk atau ke dalam bentuk-bentuk aljabar ya yang sudah kita pelajari di matematika SMP. Jadi kalau kita punya bentuk X plus Y kali X min Y itu akan sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, ya kan? Ini harus diingat-ingat. Nah, ide dasar dari merasionalkan bentuk akar itu kan menghilangkan tanda akar. Nah, coba ketika akar A plus akar B, ya kita kalikan dengan akar A min akar B, itu kan jadinya akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat, ya. Jadi acuannya adalah rumus yang ini. Nah, kalau akar A kuadrat kan jadinya A. Akar B kuadrat jadinya B. Maka kalau kedua bentuk sekawan ini dikalikan, hasil akhirnya adalah A minus B. Ya, sama dengan yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ayo berpikir kreatif, coba rasionalkan bentuk-bentuk ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 soal ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Yang pertama adalah C per akar A plus akar B. Ya, berarti kita tulis ulang. C per akar A ditambah akar B. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ingat, kalau ini tandanya plus, maka nanti bentuk sekawannya adalah tanda plus ini adik-adik ganti dengan tanda minus. Jadi ini per, gitu ya adik ya. Ini akar A min akar B. Nah, yang atas tinggal ditulis ulang. Akar A min akar B. Selanjutnya yang atas jadinya adalah C kali akar A min akar B. Lah yang bawah ini jadinya A min B, ya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat sama dengan A min B. Gampang ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. C per akar A dikurangi akar B. Nah, sekarang dibalik. Ya caranya sama aja. Jadi C per akar A min akar B kita kalikan dengan sekawannya. Jadi akar A kalau yang semula minus ini jadinya plus ya. Plus akar B per akar A plus akar B. Oke, berarti ini C kali dalam kurung akar A plus akar B. Lah yang bawah adalah A min B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Jadi C per A plus akar B sama dengan C per A plus akar B. Yuk kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Jadi sekali lagi caranya adalah tanda plus kita ganti dengan tanda minus. Sesimpel itu ya. Berarti A min akar B per A min akar B. Nah, sekarang kita punya bentuk A plus akar B kali A min akar B. Berarti nanti A-nya dikuadratkan ya sama dengan A kuadrat. Atau kita tulis dulu yang di atas ya. Jadi C kali dalam kurung A min akar B. Nah, sekarang yang di bawah. Jadi A kali A atau A kuadrat kita tulis di sini. Kemudian akar B kuadrat jadinya kan B. Kita tulis di sebelahnya. Ya. Sekarang yang keempat ya. C per A min akar B. Ya, caranya sama. Jadi ini C per A min akar B kita kalikan dengan A plus akar B per A plus akar B. Ya.
Selanjutnya yang atas ini C kali dalam kurung A plus akar B, kemudian yang di bawah ini jadinya A kuadrat dikurangi dengan B. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, latihan 1.4 kita akan bahas di video berikutnya ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video soal berikutnya.